Kembali bersama Mas Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Mas Gun-Gun, tadi kita sudah nonton apa yang dinyatakan oleh Ahok. Ini komunikasi politik dari, kalau kita lihat bagaimana Ahok mengkomunikasikan gagasannya. Sekarang kita coba lihat bagaimana PDIP melontarkan gagasan-gagasan mereka melalui komunikasi politik yang bisa kita lihat di berikut ini. Nah, ini adalah pernyataan salah satu ketua PDIP, yaitu Andreas Parera. Pak Ahok masuk klaster ketiga. Di klaster ketiga, sejauh kami butuhkan dan kemudian ada kecocokan di dalam pembicaraan, kami akan undang mereka. Sebetulnya kalau masih dilanjutkan ini, Mas, ini sebetulnya klaster pertama itu adalah calon yang masuk melalui bukalapaknya PDIP kemarin, termasuk Yusril Iza Mahendra dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah tokoh parpol seperti Jarot, Risma, lalu kemudian ada Ganjar yang tidak masuk melalui itu, tapi mereka adalah tokoh partai yang di snapshot sama partai. Sekarang ada versi seperti ini dari PDIP. Apa tafsiran Anda? Bang Don, tadi kan kita sempat bahas latitude ya. Betul. Kan latitude ada dua, acceptance sama rejection. Nah, ini kan belum ada pernyataan dari elit PDIP juga yang rejection terhadap Ahok. Betul. Pun demikian dari Ahok terhadap PD Perjuangan. Tadi makanya dibikin klaster. Ada klaster ketiga. Ahok masuk taruh di klaster ketiga. Taruh di klaster ketiga. Meskipun peluangnya juga, ingat PD Perjuangan ada sosok yang menentukan. Referent powernya adalah Bu Mega. Betul. Maka saya tidak melihat Pak Andreas Parera juga melakukan pernyataan yang menihilkan atau menafikan Ahok. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini harus dibaca sebagai bahwa social judgment ini masih terus jalan. Apa? Yang Anda maksud apa? Social judgment theory. Social judgment. Ya. Social judgment itu kira-kira gini. Persuasi yang dilakukan oleh satu pihak pada pihak lain itu pertimbangannya bisa menolak, bisa menerima, atau no commitment. Nah, sampai sekarang belum ada sesuatu yang entah acceptance, entah rejection. Yang itu kan berarti semua masih kemungkinan terbuka. Mas, ini adalah respon Ahok terhadap statement Andreas Parera. Tapi apa kata PDIP, Bapak pilihan terakhir Pak buat maju? Pilihan kayak kamu pacaran saja, ya kan? Pilihan terakhir juga bersyukur dong. Yang jadi kawin kan pilihan terakhir, bos. Ngapain pilihan pertama? Enggak, maksud saya ngapain gitu loh? Kamu pilihan pertama hebat, tapi nggak kawin sama kamu pilih yang kawin sama kamu apa pilih yang pacaran doang? Saya nggak tahu, saya nggak tahu, dia tanya. Saya tahu maksudnya nggak? Seolah-olah kalau saya dinomortirikan jadi pilihan terakhir. Pilihan terakhir kalau jadi menikah kan bagus. Mas Gun-Gun, kalau ada dengar ini pilihan terakhir, ini dianalogikan dengan orang yang berpacaran. Pilihan terakhir itulah yang kemudian sampai ke pelaminan. Yang lain-lain itu kan pilihan pertama sehebat apapun. Ya, gimana kalau Anda lihat ini? Iya, ini menariknya komunikasi politik ya. Disampaikan dengan kenapa saya datangkan Anda ke sini karena ada hal-hal begini. Tetapi seringkali justru muatan meaning, makna itu ada di yang hal-hal seperti itu. Artinya dia sebenarnya bukan tanpa sengaja juga menyatakan itu kan, bahwa ada peluang kok. Misalnya posisi dia masih terjalin hubungan baik dengan Bu Mega dan lain-lain. Bahwa memang mekanisme partai harusnya ada daftar, kemudian kemarin seperti panggung yang disediakan PD Perjuangan, yang ada bukalapak, tapi tidak kemudian menutup kemungkinan Ahok justru yang dilamar nanti, ya kan? Ini dalam politik masih sebagai seni kemungkinan itu masih berjalan, dan saya melihat Bang Don, dalam satu titik PD Perjuangan sekarang kan mengalami kesulitan dalam konteks mencari figur yang punya modal dasar elektoral, dan Pak Ahok itu juga mempertimbangkan betapa derasnya serangan pada dia. Sehingga saya melihat peluang-peluang itu masih kemudian menjadi peluang yang mungkin terjadi. Termasuk tadi pernyataan mungkin saya bisa jadi yang jadi gitu kan. Yang Anda baca ini adalah teks, lalu kemudian bikin konteksnya, ditafsirkan. Kognisi sosial kita belum tahu seperti apa lapangan. Saya sendiri sudah mengikuti, lalu kemudian mungkin kita akan bisa sebenarnya kognisi sosial sudah muncul di situ. Artinya ketika misalnya dia bilang tidak kemudian pasti dalam satu pilihan, sebenarnya kognisi sosial dia masih kemudian memberi sinyal kepada kekuatan yang dia statementkan itu tadi dalam konteks PD Perjuangan. Kalau kita lihat ini
teka-tekinya makin jelas bukan? Sebenarnya teka-teki ini Jawabannya maksud saya. iya, jawaban atas enigma ya. Atas enigma ini sebenarnya ya betul masih kemudian beberapa opsi terjadi. Kalau misalnya Pak Ahok lebih seperti Pak Jokowi, mungkin lebih mudah. Betul. Pak Jokowi kan lebih low profile, sehingga kemudian dia mau ngikuti proses seperti di PD Perjuangan. Tapi masalahnya Ahok adalah tipikal yang berbeda. Sehingga kemudian tidak orang kemudian membaca ini bisa jadi di injury time benar nanti. Bisa jadi injury time. Proses ini juga distimulasi oleh negosiasi yang kemudian dilakukan Ahok melalui mekanisme lain. Contohnya misalnya datangnya dukungan dari relawan sehingga dia bisa mencapai 1 juta. Mas Gun-Gun, ini ada Ya. beberapa statement di seputar orang-orang teman-teman di seputar PDIP. Karena kenapa harus disampaikan? Ya. Untuk melihat bagaimana bervariasinya komunikasi politik yang disampaikan oleh teman-teman di PDIP. Coba kita lihat. Pertama, ini ada Eva Sundari. Nah, Pak Jokowi kan kader PDIP, ngerti pasti ya. Mungkin yang dibujuk Ahoknya. Lu gimana sih Hok? Karena Pak Jokowi tidak mungkin mengusulkan apa yang dapat merusak rumahnya sendiri. Pak Jokowi pasti tahu betapa PDIP serius kalau mengusung orang yang dipercayanya. Masa jalan parpol disuruh buang gitu aja untuk mengikuti maunya Ahok personal. Mudah-mudahan Pak Jokowi berhasil mencapai titik tengah. Nah, konteks ini adalah katanya Pak Jokowi sudah menghadap pergi ke Teguh Umar ketemu Ibu Mega. Lalu kemudian orang menafsirkan pertemuan itu adalah pertemuan untuk kepada Ibu Mega, Bu, kita usung Ahok. Ya. Gitu. Itu kalau kita lihat komunikasi ini. Kemudian ada dari Marwara Sirait. Ya. Coba kita lihat. Nah, ini sudah ending, ini sudah dekat. Akan ada satu titik di mana Bu Mega, Pak Jokowi dan Ahok bertemu di satu titik yang sama. Ini ada sinyal-sinyal yang disampaikan oleh Ara. Saat Ahok mari ulang tahun Megawati, Ahok yang saat itu hadir di tengah-tengah elit PDIP mendapatkan potongan tumpeng pertama dari Megawati. Nah, lalu kemudian saat Ahok menghadiri peluncuran buku Megawati, di antara tamu-tamu penting yang hadir, Ahok juga mendapatkan buku pertama dari Megawati. Lalu kemudian ada sinyal ketiga, saat haul Taufik Kemas, hubungan Megawati Ahok juga sangat akrab. Hanya saja selama ini ada pihak yang berusaha memisahkan PDIP dan Ahok. Nah, ada lumayan colorful situasi di sekitar itu gitu. Ya. Apa penjelasan Anda tentang ini? Kalau Marwar, itu saya melihat dia dalam posisi membangun kesan. Itu istilah akademiknya impression management. Impression management. Oh, impression Jadi dalam management. konteks teori dramaturgi, Ya. itu kan ada yang dimaksud dengan manajemen kesan itu dia mengesankan pada publik bahwa sebenarnya baik-baik aja. Antara Ahok dan PD Perjuangan, elit-elit perjuangan, Ahok itu dengan Bu Mega. Buktinya di panggung-panggung depan, Ahok masih dapat apresiasi loh. Betul. Dikasih tumpeng, dikasih buku pertama kalinya gitu kan. Jadi ini ibarat Bang Don misalnya masih menganak-emaskan seseorang. Dan ini diperlihatkan Lepas dari kelakuannya kayak terlepas begitu dari misalnya. kelakuannya, ternyata Bu Mega bisa menerima kehadiran Ahok gitu ya. Tetapi kemudian kalau Mbak Eva itu kan pernyataannya tadi latitude of rejection-nya muncul. Bahkan kecenderungannya agresif. Agresivitas verbal itu seperti itu, Bang John. Leon Festinger ya. Jadi proses-proses yang kemudian muncul dalam konteks pernyataan Mbak Eva itu lebih berdimensi memosisikan Pak Ahok itu di luar. Iya, betul. Di luar proses bertemunya, titik temu tadi seperti yang Ahok, dibilang. lu jangan macam-macam lah. Kalau masuk ke sini ya ingat parpol harus ini kan. Iya. Tidak Saya mungkin melihat kita ubah. dua polarisasi ini pada akhirnya kan polarisasi di bawah. Artinya elit PDIP yang kemudian tidak bisa mengalahkan apa yang kemudian menjadi hak seolah-olah hak prerogatif Bu Mega Ada gitu ya. Ibu Mega. Iya. Satunya. Saya Yang melihat lain-lain posisi Bu bersuara Mega dulu. masih sangat kuat. Oke. Mas Gun-Gun, kita jeda lagi. Iya. Pemirsa, kami akan segera kembali. Oke, diambil dan kemudian ini dideklarasikan.